Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar kimia. Sudah mempersiapkan diri kan? Oke, supaya kita memperoleh keberkahan, alangkah baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan kestabilan unsur. Yang kedua adalah menjelaskan konsep ikatan kimia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mendeskripsikan ikatan ion dan mekanisme pembentukannya. Jadi ada 3 hal ini yang perlu kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi Bapak mohon adik-adik semua disimak dengan baik supaya mudah dipahami. Oke? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada yang tahu ada berapa jumlah abjad yang kita miliki dari A sampai Z? Iya, betul sekali, ada 26. Nah, dari 26 huruf-huruf atau abjad ini, kalau dia sendiri dia tidak bermakna. Nanti ketika dia bergabung baru punya makna. Jadi huruf-huruf itu bergabung dengan tujuan untuk memiliki makna. Nah, ini ada mirip dengan materi kimia yang akan kita pelajari hari ini tentang ikatan kimia. Di pelajaran sebelumnya kita pelajari tentang sistem periodik unsur atau kita singkat SPU. Nah, di sistem periodik unsur ini ada 118 unsur. Dari 118 unsur ini cuman ada 6 unsur saja yang bisa berdiri sendiri secara tunggal di alam, sedangkan yang lainnya harus bergabung. Sebagai contoh misalnya garam. Ada yang tahu apa dalam kimia kita sebut garam? Iya, betul sekali, disebut sebagai natrium klorida, gabungan dari Na dan Cl, natrium dan klorin. Disebut dalam bahasa latinnya natrium klorida. Kita sebut bahasa pasarnya garam. Nah, apakah natrium dan klorida ini punya aturan supaya bergabung atau bergabung asal-asalan? Iya, betul sekali. Ada aturan ketika dia bergabung. Jadi kalau tadi pada abjad dia bergabung dengan tujuan punya makna, kalau unsur-unsur dalam tabel periodik itu bergabung tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan unsur. Jadi unsur-unsur tadi yang 118 itu bergabung untuk mencapai kestabilan unsur. Bagaimana itu unsur yang stabil? Tadi Bapak udah bilang kan, dari 118 unsur itu hanya ada 6 unsur yang stabil bisa berdiri tunggal di alam. Sedangkan yang lainnya seperti garam atau misalnya air itu H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen, itu harus bergabung dulu supaya bisa stabil di alam. Sedangkan ada unsur yang 6 tadi itu bisa berdiri tunggal di alam. Unsur apa tuh? Itu unsur gas mulia, atau kita sebut sebagai noble gas, ya. Jadi unsur ini stabil, dia ditemuin di alam, beda dengan yang lain, harus bergabung dengan yang lain. Gas mulia ini terdiri dari 6 unsur. Kalau kemarin kita sudah belajar dengan jembatan keledainya, kita singkat heboh, negara, Arab, karena, serangan, ranjau, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jadi ini adalah unsur yang stabil di alam, bisa berdiri tunggal. Dari 118 hanya ada 6 ini. Mereka adalah yang hebat, makanya disebut Nobel gas. Oke. Nah, kenapa mereka stabil? Jadi seorang peneliti kimia namanya Lewis menyelidiki, dia tinjau dari segi konfigurasi elektronnya. Jadi menurut Bohr yang kemarin kita pelajari tentang konfigurasi elektronnya, ketika unsur-unsur itu punya orbit yang punya kulit masing-masing, Bohr ini membagi menjadi kulit K, L, M, N, O. Jadi kalau kita susun konfigurasi elektronnya, helium yang punya nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 2 di sini.
Kemudian neon yang punya nomor atom 10, konfigurasi elektronnya 28. Kemudian argon yang punya nomor atom 18, 288. Ini kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi angka 28 itu terkait dengan berapa jumlah elektron maksimum pada tiap kulit. Misalnya K maksimal 2, L maksimal 8, M maksimal 18, N maksimal 32, O maksimal 54. Jadi itu kita sudah pelajari pelajaran sebelumnya ya. Kemudian krypton ada 36, 28, 18, 8. Kemudian xenon ada 56, 28, 18, 18, 8. Sedangkan radon ada 86, 28, 18, 32, 8. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang, jadi tadi ada ilmuwan namanya Lewis. Lewis ini meninjau dari fakta bahwa hanya gas mulia yang ada tunggal di awan. Kemudian dia menyelidiki dan terlihat bahwasanya ada hal menarik ditemukan bahwasanya elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya itu 8. Jadi dia menciptakan namanya kaidah oktet. Sedangkan untuk yang bernomor atom kecil biasanya mengikuti helium dengan maksimal mengikuti pada elektron valensinya 2 yang disebut dengan kaidah duplet. Bagaimana menggunakan kaidah ini? Nanti lebih lanjut kita akan bahas ketika kita akan menjelaskan tentang ikatan ion ya. Jadi kita simpan dulu ini ya. Bahwasanya kestabilan unsur dapat dicapai untuk unsur-unsur yang lain dengan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Jadi unsur-unsur yang lain ketika ingin bergabung itu harus cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham semua. Jadi kalau sudah paham, Bapak review sedikit ya. Jadi tadi kita sudah dengarkan bahwasanya di alam itu dari 118 unsur hanya ada 6 yang stabil. Yang lain itu butuh bergabung. Dalam kimia bergabung itu disebut berikatan, namanya ikatan kimia. Untuk apa berikatan kimia? Supaya mencapai kestabilan unsur. Yang bagaimana yang disebut mencapai kestabilan unsur? Ketika konfigurasi elektronnya sudah mengikuti gas mulia yang disebut dengan kaidah oktet dan duplet yang nanti kita akan jabarkan lebih lanjut pada saat kita membahas tentang ikatan ion. Kita simpan dulu ya. Kita kembali ke ikatan kimia lagi. Ikatan kimia, kalau secara lengkapnya kita mau artikan, adalah proses fisika yang bertanggung jawab atas gaya tarik-menarik antar atom atau dua molekul. Jadi dia adalah gaya tarik-menarik yang menyebabkan terjadinya ikatan. Makanya sering disebut bergabungnya disebut berikatan. Jadi ikatan kimia. Jadi kayak agak-agak mirip ikatan pernikahan sama ikatan persahabatan. Nanti kesempatan lain nanti Bapak akan ilustrasikan terkait itu. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Ikatan kimia ini seperti ditulis pada peta konsep ini bahwa ikatan kimia dibagi lagi menjadi ikatan intramolekul, yaitu dalam satu molekul ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Kemudian ada ikatan antar molekul atau dua molekul. Contohnya ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan gaya depresi. Hari ini kita tidak akan membahas semuanya, kita akan lanjutkan di ikatan ion saja. Jadi kita lanjutkan ya, kita akan membahas selanjutnya tentang ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Jadi di ikatan ion biasanya identik dengan dua unsur yang saling serah terima elektron. Jadi serah atau melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Jadi nanti ada yang sebagai donor dan ada yang sebagai aseptor. Donor itu
melepaskan atau menyerahkan, aseptor itu artinya menerima elektron. Dan donor ini biasanya adalah senyawa logam. Dan aseptor biasanya adalah non logam. Sehingga biasanya ikatan ion disebut adalah ikatan antara logam dan non logam. Nah, ketika unsur logam ini mendonorkan elektronnya, ketika dia donor atau melepaskan elektronnya, dia akan berubah menjadi ion positif. Sedangkan ketika ini menerima elektron plus elektron, dia akan menjadi ion negatif. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu contohnya. Kita contohkan. Kita hapus ini ya. Nah, kita akan mencontohkan bagaimana ikatan ion ini bergabung. Sekaligus menggunakan kaidah oktet dan Lewis. Tadi ada contoh yang di awal kita ungkapkan tentang NaCl. Oke. Nah, bagaimana ini bergabung? Kalau kita telisik satu-satu, ini terdiri dari natrium Na. Na ini punya nomor atom 11. Kemudian Cl, ada Cl, itu punya nomor atom 17. Nah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya, ini jadi 281. Ini jadi 287. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kaidah Lewis adalah unsur-unsur itu cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia yang akhirannya adalah 8 yang disebut dengan kaidah duplet. Tadi di sini kita bilang ikatan ion ada yang donor. Berarti di sini yang mana harus donor, yang melepas elektron supaya tinggal 8 elektron kulit telurnya, elektron valensinya. Berarti yang ini ya, berarti ini dia melepaskan ke sini. Melepaskan diserahkan ke sini supaya ini menerima jadi 8 maksudnya. Jadi ketika berubah ini menjadi ion Na+ dengan konfigurasi elektron 28, dan ini berubah menjadi ketika menerima berubah menjadi Cl- negatif menjadi 288. Nah, konfigurasi elektronnya sudah mirip dengan gas mulia yang elektron kulit telurnya atau elektron valensinya 8. Kemudian yang menyebabkan mereka berikatan karena atom Na ini punya muatan positif dan Cl ini punya muatan negatif. Dalam fisika kita kenal dengan gaya elektrostatis. Gaya ini yang menyebabkan mereka saling berikatan menjadi satu. Jadi seperti sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Bapak ulangi. Jadi NaCl ini terbentuk dari Na dan Cl. Na yang punya nomor atom 11, konfigurasi elektron 281. Melepas elektron 1 supaya selanjutnya tinggal konfigurasi elektronnya 28, dan Cl menerima 1 supaya konfigurasi elektron jadi 288. Oke. Kalau tak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas. Supaya lebih paham. Nanti Bapak sambil Bapak bantu. Nanti silakan sesuai kelompok yang telah Bapak bagi. Nanti bikin kelompok, kemudian membuat bagaimana mekanisme ikatan ion terjadi. Soalnya ada 2 aja. Silakan buat bagaimana terjadinya MgCl2, dan yang kedua
NaBr. Oke, sampai di sini. Oke, kita telah menyelesaikan pelajaran kita. Mari nanti ini dikerjakan di rumah. Kalau masih kurang paham bisa dilihat kembali di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.